Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih di seputar futuh, yaitu yang ketujuh, ta'ammulat fi khitabihi sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi. Merenungkan pidato Rasulullah saat futuh. Wal'an ma hiya zi Makkah, yaitu tentang Mekah, al-batatulati hajara minha, yang menjadi negeri yang ditinggalkan oleh Rasulullah qabla thamaniya sanawat, 8 tahun sebelumnya. Khadi'atan lahu mu'minatan birisalati wa hadyi. Sekarang Mekah yang pernah ditinggali, didakwai oleh Rasulullah selama bertahun-tahun itu, ya 8 tahun itu sudah ditinggalkan, sekarang beriman terhadap risalahnya dan petunjuknya. Wahahum ula'il ladzina talama nasabuhu ada wasamuhu asnafal adhiya wal azab, yang selama ini memusuhi beliau, mengganggu beliau dan menghukum beliau. Mujtami'un haulahu, hari ini mereka bersatu di seputar Rasulullah fi khusyu'in wa taraqub wa itraq, dalam keadaan tenang dan menunggu kebijakan apa yang akan lahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna alai qabla kulli syai'in yabda bis sana ala rabbih alladzi nasarahu wa ayyadahu wa sadaqa wa'da wa hakadha istaftaha khitabahu biqauli. Rasulullah memulai pidatonya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang satu, tidak ada serikat baginya, dia telah membenarkan janjinya, telah menolong hambanya, ya, dan telah memporak-porandakan sekutu-sekutu. Tsumma alaihi ba'da dzalika ayyu'lina amama Quraisy wa ghairihim min sairin nas anil mustamad jadid wa syi'arihi wa huwa syi'ar alladzi yatajalla fi qawlihi. Masyarakat apa yang ingin dibentuk? Sama dengan kemenangan, ya, kemenangan paslon lah, pasti dia pidato pertama, ya, pidato kemenangan. Nah, Rasulullah pidato kemenangannya itu ada di surat 4 ayat 1. Bukan surat 4, surat 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, saudara-saudara sekalian, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami telah mencipta kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami telah menjadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Jadi sekarang perbedaan suku dengan suku yang lain, bangsa dengan bangsa yang lain itu tipis, ya. Tipis dan tidak perlu dibesar-besarkan. Karena itu sudah kehendak Allah.
Ya, tidak bisa kita mengklaim suku kita yang paling baik, tidak bisa. Ya, di dalam suku kita ada yang baik, ada yang buruk. Begitu juga bangsa. Contohnya kita menuduh bangsa Yahudi pasti jelek, nggak pasti sih. Sudah banyak yang sadar, cuma masih dominan. Wa idzan fal tadfan tahta aqdamil muslimin baqayatil kal ma'athim al jahiliyah al atiqah al afanah. Sekarang ya, fenomena atau nuansa-nuansa jahiliyah itu harus dimusnahkan. Jadi diletakkan di bawah kaki kaum muslimin. Yaitu apa? Dosa-dosa ya, dosa-dosa serta sikap-sikap sombong. Apa saja? Syakal. Pertama, bifawariqis syakal. Dengan beda ini, apa, struktur tubuh, fisik ya. Dengan fisik. Apa mesti kemenangan itu diraih oleh orang yang bertubuh besar? Orang Asia tidak berhak. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya kemajuan dunia itu dari Asia. Semua agama tidak ada yang lahir di Eropa. Ya, semua agama dari Asia semua, India, Asia. Terus ya agama kita lah sekarang, ya Yahudi, Nasrani, sebenarnya itu agamanya Islam juga sih. Semuanya tumbuh dari Asia, tidak ada yang dari Eropa. Nah, cuma direbut oleh mereka. Ini kelalaian kita sehingga Asia tertinggal. Sekarang Eropa ya yang maju ya. Wattabahi bil qaumiyah, serta bangga dengan kaumiyah, dengan bangsanya. Bangga dengan bangsanya. Itu istilahnya sudah harus dikikis dari kita. Jadi nggak boleh kita meletakkan kebenaran itu pada suku, kebenaran mutlak pada bangsa, tidak boleh. Ada yang benar, ada yang enggak. Wal qabailah ya, dan qabilah, wal asabiyat, dan fanatisme, wal i'tida fi wariqis syakal, wal lughah, bahasa. Jadi katanya bahasa Indonesia ini sudah diterima di PBB ya. Jadi sidang PBB itu pasti akan menyertakan bahasa Indonesia. Artinya kalau ada sidang-sidang di PBB, orang Indonesia akan mendengar dengan bahasa Indonesia, walaupun diucapkan oleh orang berbahasa Inggris. Sekarang kan bisa begitu, ya, karena teknologi yang begitu canggih. Orang mengucapkan bahasa Inggris itu bisa di telinga diterima bahasa masing-masing. Wattabahi itu lughah dan ansab, keturunan. Ya, keturunan juga begitu ya. Sampai sekarang Yahudi menganggap mereka lah keturunan yang mulia, yang lain-lain itu keturunan hina. Wal ajdad, dan ajdad, kakek-kakek ya. Kulluhum li Adam, fannasu kulluhum li Adam. Maka kita harus yakini manusia semua berasal dari Adam. Kita ini ibnu Adam, Bani Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Laqad tuwiyat mundzul lahdzah jahiliyah Quraisy fal tutawa ma'aha sairu adatiha wa taqalidiha. Maka semua ini harus dimusnahkan. Kalau tidak akan menghambat kemajuan. Ya sampai sekarang saja itu masih ada tekad ya, masih ada keyakinan presiden harus orang Jawa. Presiden harus orang Jawa itu. Sehingga kalau bukan Jawa itu akan terjadi goncang bagaimana. Masih ada keyakinan begitu. Nah, ini tidak boleh ya. Sebab kalau kita masih berkeyakinan begitu, ini akan menghambat kemajuan. Ke depan itu siapa yang ya bisa memimpin, punya kepemimpinan baik, nah itulah yang kita harus pilih. Jadi kalau kita masih menukik ke situ, ya artinya itu bawaan ya, yang orang nggak bisa memilih kan. Seseorang kan nggak bisa memilih mau suku apa gitu kan, nggak bisa. Jadi bawaan
Kalau kita masih mempersoalkan bawaan, maka kita tidak akan maju. Ilal qafilah wa tasir ma'rukab fa innal mau'id amma qalil hunaka inda iwani kusra wa dakhil biladirum wa inna makata satusbihu badal yaum masyriq khadara. Maka hari ini Mekah akan menjadi satu tempat, satu tempat yang musyrik, ya, pakai qaf tadi, menjadi tempat berkilau, akan terang, ya, dalam tempo yang singkat, hanya 23 tahun, ya. Rasulullah memimpin Mekah 13, Madinah 10, membawa masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang berperadaban. Ya, Indonesia aja belum berhasil, ya. Kita masih terus menjadi negara berkembang. Nah, ini tidak boleh dilanjutkan. Jadi kita harus ke masa depan. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Ya, harus ke depan, harus mikir masa depan. Ya, seperti setiap rejim itu kan 5 tahun sekali dipilih. Kita sudah tetapkan, kita sudah sepakat. Jangan dilihat sekarangnya. Nanti ini kan dia menjadi pemimpin 5 tahun. Tapi orang banyak, Indonesia ini buruknya itu dipengaruhi oleh pemberian-pemberian. Dikasih ini nurut, itu masih begitu itu. Kebanyakan. Pilihan kita ini adalah yang terbaik dari yang jelek. Kalau menurut manhaj salafus salih kan dulu istilahnya tidak ada pemilihan umum di zaman Rasulullah. Bagaimana kaitan dengan agama? Syekh Utsaimin berfatwa, kita milih yang paling sedikit madaratnya di antara calon-calon yang paling sedikit madaratnya. Sebab mereka selalu menciptakan madarat. Jadi umat Islam ini umat yang menjadi bahan gitu, kantong suara. Tapi kebanyakan kita bodoh gitu, mau dibodohin gitu. Kita harusnya cerdas. Jadi sebaiknya jangan minta-minta, gitu. Jangan ngemis. Kita tidak boleh terlalu jauh dengan pemerintah, tapi tidak boleh menjilat. Nah, kalau kita sudah menjilat, nanti dia ketok. Gitu. Apa aja harus nurut. Kan saya udah kasih kamu. Gitu. Nah, ini akan musibah juga. Kita tidak boleh menjauhi, ya, karena mereka punya kekuasaan. Kita tidak boleh pula menjilat. Ya, harus ada jarak lah. Tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh melekat. Tidak boleh dekat, tidak boleh melekat. Tidak boleh jauh, tidak boleh melekat. Ya, jadi satu nggak boleh. Kita lanjutkan. Wa hakadza dufinat fi'lan fi tilka sa'ah baqayal ma'athir jahiliyah tahtal aqdam wa bay'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam. Orang Quraisy segera berbaiat kepada Rasulullah. Tidak ada satupun orang Quraisy di saat Nabi mendapatkan futuh, ya, mereka tidak ada satu yang menolak Islam. Semuanya orang Quraisy tunduk pada Rasulullah. Setelah futuh, kalau sebelum kan kita begitu punya program belum kelihatan, Allah, masa iya sampean bisa. Tapi udah di tangan baru iya. Ya. Allah ana fadla li arabin ala anjabin ila bittaqwa. Lalu Rasulullah dalam pidato itu bahkan menyampaikan 3 larangan. Muslim dengan muslim ada 3 larangan. Pertama, tidak boleh menumpahkan darahnya kecuali bil haq, dengan hak, ya, dengan cara yang benar, yaitu qisas, ya kan? Atau perang, itu kan? Nah, tapi tidak boleh terjadi sesama muslim. Yang kedua, tidak boleh diambil hartanya kecuali dengan kerelaan, kecuali dengan kesepakatan. Bagaimana dengan pajak kita ini? Ya itu memang negara ini butuh pembiayaan. Ya kita harus store. Nggak mungkin biayanya dari mana? Ya mereka harusnya pinter-pinter lah. Di negara lain sih pajak nggak terlalu tinggi. Contohnya pajak mobil cuma sekali itu. Di Saudi Arabia cuma sekali doang, udah seumur hidup. Nggak diulang kayak kita gitu.
Jadi di nomor ya udah seumur sampai rusak gitu. Nah, kita menjadi problem, tapi satu persatu mudah-mudahan kalau benar mah diperbaiki. Ya, seperti PDAM katanya, merujuk PDAM. Dia mengalirkan air, kan orang-orang bayar, tapi dia nggak punya sumber air. Sumbernya dari KTI. Nah, KTI-nya udah dijual. Sehingga uang-uang yang diterima oleh PDAM setorlah ke sana. Maksudnya lebih mahal lah karena dia beli kan. Lain hal kalau dia punya sendiri. Artinya dia dagang air tapi dia nggak punya sumber air gitu. Ini kan membuat kita jadi mahal jadinya. Karena KTI sudah dijual kan. Sehingga kualitas airnya kurang bagus sekarang belakangan ini. Bukan lagi perusahaan dagang air minum, tapi air mandi. PDAM singkatannya. Nggak layak minum, sudah kotor. Belakangan ini. Gitu. Yang ke-8, nah, kemudian Rasulullah juga mengingatkan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Wa ala annahu la ta'azum illa bihullatil Islam, dan tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan Islam. Nah, itu. Pokoknya gitulah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi semua dikubur, sisa-sisa jahiliyah. Ya, sebab orang jahiliyah menganggap orang Quraisy itu yang paling terhormat seumur-umur, walaupun tidak punya kualitas. Jadi pada manusia ini ada prestasi, ada prestise. Kalau prestise itu kita dapat sejak lahir. Contohnya kita anak orang kaya, ya, berdarah biru. Nah, padahal darahnya merah kan. Keturunan kalau di sini tuh bagus. Seumur-umur walaupun dia nggak punya kualitas, nah, dia akan dimuliakan. Sehingga orang berlomba-lomba menyematkan namanya tuh bagus. Mantan penguasa kita menyematkan tuh bagus, padahal keturunan Jawa. Jadi orang Banten tuh berprotes, sejak kapan Anda punya tuh bagus? Nah, karena itu bisa diwariskan katanya. Jadi saya kalau keturunan tuh bagus, tak lantik Pak Hilman sebagai tuh bagus, bisa dibeli. Ya kalau begitu caranya ya nggak asli lagi, gitu kan? Nah itu. Jadi tidak boleh lagi kita begitu tuh. Ya. Prestise itu tidak boleh kita banggakan. Anak keturunan. Tapi itulah dalam Indonesia, di Indonesia masih kekuasaan oligarki. Itu aja itu. Nanti yang jadi nggak tahu abad keberapa, ya masih ada keturunan. Pokoknya masih nyangkut-nyangkut keturunan. Saya keturunan Den Fatah katanya. Saya keturunan Wali Songo. Ngapain bawa-bawa keturunan gitu. Ya, presiden yang teladan itu Pak Habibie, nggak pernah keturunan saya apa, nggak pernah. Dia hanya menyampaikan saya masih ada keturunan Jawa gitu kan. Contohnya gitu. Hanya ingin melihat jangan lupa pada yang asli. Tapi bukan dibawa untuk kesempatan. Jadi prestasi yang kita harus banggakan. Prestasi itu hasil kerja kita, sehingga kita unggul dari orang lain. Itu yang kita harus tunjukkan. Yang ke-8, bai'atun nisa wa ma yata'allaqu biha min ahkam. Bai'at perempuan dan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, ya, dalam kasus futuh ini. Pertama, isyirakul ma'ama rajul. Keterlibatan perempuan bersama laki-laki dalam menyambut futuh. Nah, jadi tidak boleh ditinggalkan. Hari ini kan dunia kita ini praktis meninggalkan perempuan. Perempuan di rumah aja, sholat di rumah aja, gitu kan. Tapi ini digugat oleh bangsa Indonesia. NU tidak mau begitu, Muhammadiyah tidak mau begitu. Mereka dilibatkan dalam berbagai kegiatan. Kalau kita kan di rumah aja, udah. Tapi nyatanya nggak di rumah aja, di mall-mall keluar. Kalau giliran organisasi orang gelem, keagamaan, acara-acara keagamaan nggak mau.
Tapi dia ke mall, kemana, ke pasar. Kalau manhaj salafi kan nggak begitu, semuanya nggak boleh nongol, ke pasar juga sebaiknya jangan. Karena itu dia Saudi Arabia kan jarang kita dapat, ya ada nggak penjual ini? Kebanyakan orang negro jual itu. Yang jual apa? Jubah segala itu bukan orang Arab. Orang Arab aslinya mah lanang kabeh kan. Jadi pokoknya semua dilakukan itu bentuk pemuliaan. Nah sekarang digugat. Perempuan udah boleh nyetir sekarang. Tuh, bahkan sudah bisa berkunjung di Masjid Nabawi. Masjidil Haram belum. Saya belum lihat. Jadi bule, ya layaknya kita menghormati kuil lah. Kita masuk ke kuil walaupun kita bukan muslim. Kan setidak-tidaknya pakai baju yang pantas. Nah, mereka juga begitu. Kalau dulu-dulu kan nggak boleh. Harus muslim. Pernah dibuktikan oleh kokoh siapa itu yang wafat kemarin itu, Mu'alaf, ya, dia berdialog dengan pegawai-pegawai pembangunan di Masjidil Haram. Kebanyakan orang Chinese. Ditanya langsung, kokoh siapa ya kemarin yang ninggalin? Diajak tanya jawab, ternyata mereka bukan muslim. Loh kok bisa? Anda menjadi pekerja di sini. Tuh, lalu didakwai sama dia, mereka nggak ngerti apa itu agama. Mereka pun masuk Islam dalam jumlah besar. Lalu berjumpa si kokoh ini dengan Imam Sudes, ketua DKM-nya. Ya, Imam Sudes itu sampai nangis. Seumur-umur saya menjadi imam ini belum pernah mengislamkan orang yang betul-betul kafir gitu. Yang betul-betul kafir, blongkotan. Adanya juga orang Islam disadarin gitu kan. Yang betul-betul kafir saya ajak hijrah itu belum pernah. Anda sudah. Ya Allah, terlalu amat saya ini. Nah, ternyata mereka kafir yang pegawai-pegawai itu. Jadi bukan Indonesia saja, di mana-mana melimpah ya, karena jumlah mereka banyak sih. Apalagi proyek-proyek kita kan. Proyek-proyek kita dibiayai oleh Cina. Ya pasti dia nitip anak lah. Ya kan? Kita anaknya banyak. Kita kan harus mempekerjakan anak nih pada nganggur nih. Gimana ini? Nah akhirnya kalau ada proyek mereka beri syarat. Ya kita nggak mampu sekarang. Dari dulu saya udah mengatakan kalau mau mengalahkan Cina harus belajar bahasa Cina. Pesantren-pesantren di Solo sudah memulai. Bukan bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris kan sama bahasanya orang kafir. Kok boleh dipelajari? Cina kok sama dipelajari. Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun karena dia sudah tahu bahasa Fir'aun. Dia kan sudah lama di sana. Sudah tahu. Nah kita kalau mau mengalahkan itu nggak bisa kita. Siapa yang menjadi raksasa? Nah, kita kalahkan dengan menguasai bahasanya dulu, teknologinya. Kita kembali sini. Fi jamil mas'uliyat allati yambaghi an hadha bil muslim walilaka kana khalifah awil hakim muslim an nakhudha alil ahda bil amal ala iqamat mujtama islami bi kulli wasail masyru'ah al mumkinah kama yakhudhu ahda fi dzalika ala rijal laisa bainahuma fi farqun wala tafawut. Karena itu menurut Syekh Al-Buti seharusnya perempuan itu dilibatkan. Contohnya dalam masalah keperempuanan harus dilibatkan ya, dalam membangun negara gitu ya, menumbuh kembangkan ini peradaban, harus dilibatkan mereka. Sekarang aja sudah 50-50, sudah 50-50 populasi perempuan di Indonesia sudah 50-50. Maka itu saudara kalau lihat dari perempatan sampai di sini imbang. Kalau kita mau ngitung yang kita lewat tuh perempuan, coret begitu, jumlahnya banyak. Ya, kita nggak usah ke pasar lah, pasar wake pisan. Pokoknya di jalanannya kita nunggu tuh orang lewat dia jalan tuh. Tapi kurang kerjaan sih, pengen tahu aja dalam tempo 1 jam di jam-jam sibuk perempuan sama laki banyak mana? Perempuan contreng, paling tidak begitu, survei, ya kan? Jadi jangan kata orang. Ya di pendudukan juga masih
pasti ada. Di mana-mana sudah mereka. Kadang-kadang di tempat tertentu perempuan. Nah, itu boleh-boleh saja sepanjang itu tadi dijaga. Kalau menurut manhaj salafus shalih itu dijaga, ya, tetap ada jarak antara perempuan dan laki-laki supaya tidak timbul fitnah. Sekarang di mana-mana kan setiap departemen itu anak muda, ya, sampai menangani SIM bukan lagi polisi, perempuan kadang-kadang, yang muda-muda lagi, supaya orang semangat kali ya, udah nunggunya lama, ngelihatnya juga enak gitu. Kan perempuan kalau polisi ini kan dia enaknya nggak nyaman, perangat perengut, ya, sampai dulu sekarang ngurus ini perpanjangan, praktis polisi nggak nerima apa-apa, uang tambahan. Kalau dulu masih ada tersisa plastiknya gitu, masih ada aja tuh tambahan plastik lah gitu, 3.000. Tapi karena kagol, orang bayar 5.000, lumayan dikumpulin. Sekarang udah nggak boleh, praktis. Kegundulan aja udah, dia kasih kertas. Nah, terakhir saya perpanjangan begitu. Sudah lebih baik. Ya memang berproses lah, ya. Negara-negara yang maju itu pun berproses kayak kita. Jadi kita harus maklum. Memang ada kemauan dari atas harus bersih, ya. Nanti Indonesia akan maju kalau komisi pemberantasan korupsi bubar. Ya, indikatornya. Kalau mereka sudah bubar, artinya kenapa bubar? Ya udah nggak ada yang korupsi. Nah, itu sudah maju. Tapi kita kalau masih korupsi, sekarang ini angka fluktuatif keluar masuk uang merah. Karena apa? Banyak yang menguras uang sekarang. Wa wadihun. Wa min huna kana al-mar'atul muslimah anta ta'alama. Begitu juga, ya, karena itu perempuan-perempuan Islam itu juga sama dalam hal perang juga mereka ikut, begitu juga dalam pengajian. Ngaji ini yang belum bagus, ya, dilakukan oleh istri-istri kita. Ngajinya maunya denger dan bagi makanan, itu aja kegiatannya. Wa min huna, jadi umat perempuan ini jangan ketinggalan kalau mereka berkejar-kejaran dengan laki-laki dalam soal kemajuan, ya. Jadi kita ini harus duduk bersama bicara. Contohnya pemerintah memperbaiki pendidikan negeri, kualitasnya ditingkatkan, biaya untuk rakyat dikurangi, terutama yang berprestasi. Ini justru menjadi kurang beruntung bagi madrasah. Yang masuk madrasah dia merosot. Wawadiun, ya. Jadi sanian alimat mimma dzakarna min kaifiyati bayatin linisa anna mubayatahun innama kanat bil kalam. Tapi kita harus catat bahwa baiat Rasulullah ini hanya dengan ucapan, tidak pernah dengan salaman. Kalau dengan perempuan mah, ya, kalau dengan laki-laki salaman, baiatnya itu. Tapi kalau sama perempuan cukup ucapan. Fadalla dzalika ala la yajuzu mula masal rajul bisa basyaratum maratin ajnabi anhu. Maka tidak boleh, ya, seorang laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Wala amal khilafan fi dzalika inda ilamun samil. Semua ulama sepakat. Imam Syafi'i juga sama. Bahkan yang menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i, perempuan harus pakai cadar. Yang menyarankan cadar itu Imam Syafi'i. Ila antad'u dzalika daruratan, kecuali darurat. Contohnya memeriksa bagian tubuh. Contohnya proses kelahiran ditangani oleh dokter laki-laki, ya, mau tidak mau mana bisa ditutupin. Ya harus ngeblak. Ya kan? Kalau nggak ada dokter perempuan, makanya dokter perempuan ini anehnya bidan semua perempuan, tapi dokter spesialis laki-laki. Ya kan? Kan sekarang bidan itu tidak boleh buka praktek. Dokter yang boleh. Bidan hanya boleh menjadi asisten sekarang ini. Kalau dulu kan ada bidan, sekarang udah nggak boleh. Jadi bidan itu harus dokter kandungan. Nah,
Kalau bidan yang ingin menangani itu asisten. Jadi harus dibawa pengawasan dokter sekarang. Nah, dokternya itu kebanyakan laki-laki. Padahal itu menangani organ tubuh perempuan. Seharusnya perempuan. Ya, itulah kondisi hari ini. Allahumma ila inta daruratan walaisa minad darurat syuyu'ul urf musafahatun nisa kamala qad yataham ba'dun nas. Ya. Dan bersalaman dengan perempuan yang bukan muhrim itu bukan darurat. Kalau pengobatan darurat, kalau kita salaman bukan darurat. Jadi nggak boleh singkatnya. Jadi tidak pernah ada ceritanya Rasulullah bersalaman dengan perempuan, ya, yang bukan muhrimnya, bukan istrinya. Demikianlah kajian tentang sirah. Kita lanjutkan dengan wawasan keislaman. Ini udah lama nggak dibaca ini. Kita orang Indonesia harus tahu Indonesia, supaya kita tahu kebijakan-kebijakan ini antara dunia akhirat, ya. Yang kita akan bicarakan sekarang ini adalah pendidikan, Islam dan pendidikan. Dalam perguruan umum, Islam sebagai salah satu sistem dijadikan objek materia berbagai studi, ya. Antara lain dapat disebutkan Islamologi. Contohnya di Kanada, McGill, itu ada perguruan tinggi Islam, ya, namanya Islamologi. Yang ngajar kafir, yang ngajar orang kafir, termasuk bahasa Arab tentang Quran, tentang hadis, orang kafir. Salah satu yang pernah belajar di sana adalah Endang Saifuddin Ansori. Dosen saya namanya Dr. Sis, itu juga pernah berguru di sana. Yaitu dia selalu mencari kelemahan Islam. Antara lain hadis itu yang dikritik habis oleh dia. Dia pandai sekali. Ya, orang Islam malah kalah lah. Ya nggak mungkin jadi dosen kalau mereka tidak Islam. Ya, jadi jangan heran gitu. Pengarang buku Kaumus Munjid, saya punya munjid tebal segitu. Itu orang Katolik. Begitu juga pengarang buku Kaidah Nahwu dan Saraf, saya lupa judulnya itu. Bahkan dia menjadi dosen di Al-Azhar. Ternyata bukan Muslim. Fuad siapa gitu, saya lupa. Dan bukunya itu banyak masuk ke pesantren-pesantren. Ya, itu bukan Muslim. Unsur-unsur asasi pendidikan ialah asas dasar pendidikan. Jadi kalau sudah bicara pendidikan, ya, Islam ini sangat menomorsatukan pendidikan. Ya, kita lihat dari ayat pertama lah yang turun kepada Rasulullah, adalah Iqra. Di dunia ini tidak ada kitab suci yang diawali dengan perintah baca kecuali Quran. Maksudnya apa? Melek huruf. Nah, sekarang ditambahi literasi kan. Literasi itu bukan literasi huruf saja. Literasi keuangan, literasi finansial, literasi politik. Orang Islam harus tahu, salah memilih pemimpin itu dosa. Tapi kalau kita sudah benar, kriterianya sesuai, perilaku yang bersangkutan yang menyimpang, ya kita nggak salah. Kita udah milihnya benar. Maka itu jangan ada kepentingan. Kalau kita memilih karena dibayar, berarti bukan nurani. Bukan karena nurani. Kalau dulu di zaman Yunani, setiap orang terkenal diusir dari negaranya. Itu Pak, ada kebijakannya. Sebab orang terkenal ini kalau dibiarkan tetap ikut berpartisipasi, ini akan mengganjal orang yang belum terkenal nih. Dia nggak akan jadi. Udah kamu keluar. Kan kosong tuh, naik. Sama dia ketentaraan lah. Ya, kalau nggak pensiun, kapan mau naik nih yang di bawah? Makanya cepet kan. Kapolri cepet. Terus Panglima
berapa 2 tahun apa nggak terlalu baik. Kadang-kadang baru setahun ganti. Mereka seneng itu begitu. Nah, yang di bawah jadi naik gitu. Ya. Nah, begitu juga kita. Jadi kita diminta jangan serakah, gitu kan? Jadi yang empuk-empuk itu ya udah bagi-bagilah. Gitu. Bagi-bagi kekuasaan supaya tidak oligarki gantian gitu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang dasar pendidikan, tujuan pendidikan, subjek pendidikan, objek pendidikan, materi pendidikan, metode pendidikan, dan semua yang berkaitan dengan pendidikan. Apa yang terpikir oleh saudara pendidikan buat anak kita? Saya beritahu ya, saya adalah salah seorang guru. Pendidikan sekarang itu tujuannya supaya memberi pengalaman saja. Jadi arahnya bukan bisa nggak bisa sekarang ini. Kenapa? Karena yang nunggu membludak, yang ngantri mau mendidik, apa isinya anak didik tuh menunggu. Contohnya sekarang SMA nih, yang SMA kelas 3 tuh banyak tuh, ya. Sementara wadahnya ini aja, pesertanya makin lari makin banyak. Jadi kalau sampai ini mandek, ngendok zaman dulu itu, nggak naik, kan otomatis kursinya nggak bisa ditinggalkan. Kan? Sementara ininya ini aja. Begitu juga kaitan dengan bos. Kalau nggak naik mungkin nggak dibiayai. Harus ganti orang. Makin banyak sekarang itu makin banyak objek didik, peserta didik, maka bos yang turun akan semakin besar. Semakin kecil, semakin terganggu. Berkurang biayanya. Dari ke-9 unsur pendidikan termaktub di atas, dapat kita menarik kesimpulan bahwa pendidikan itu adalah proses bimbingan. Jadi saudara harus turun ya, untuk memastikan anak kita itu bisa. Jangan sekedar sekolah. Sekolah itu nggak menjanjikan bisa sekarang mah. Kalau dulu waktu saya di Cibeber, masuk kelas Alia, kelas 1 tuh jumlahnya bisa 40-an. Naik lagi kelas 2, rontok. Tinggal separohnya. Naik lagi di kelas 3, kadang-kala tersisa puluhan saja. Tapi yang puluhan ini bisa. Standar gitu, rata-rata bisa. Kalau sekarang enggak. Bisa nggak bisa, terus saja. Karena itu tadi ada bos. Jadi yang namanya pendidikan itu proses bimbingan terhadap perkembangan jiwa, dengan bahan-bahan materi pendidikan pada jangka waktu tertentu, dengan metode tertentu, dan dengan alat perlengkapan ke arah tujuan didikan tertentu disertai dengan evaluasi sesuai dengan asas atau dasar teori ajaran tertentu. Bahkan Kementerian Pendidikan itu sekarang tidak mencantumkan pembuatan skripsi sebagai syarat, ya kan? Karena banyak orang lamanya itu di skripsi itu penelitian. Jadi pengalaman saja, pertambahan nilai saja. Tuh, sekarang tuh begitu. Jadi digejot itu supaya kita maju. Maka kita harus masing-masing mengambil inisiatif. Ya, memberikan nilai tambah pada anak kita. Jangan sudah nyekolahin anak, udah dilihatin aja tinggal berhasil. Enggak bisa sekarang. Harus hati-hati. Jadi modal udah gede, udah besar. Diibaratkan dalam Quran, nanti akan ada masanya. Dalam Quran itu ada 2 redaksi. Wala taqtulu auladakum. Jangan kamu bunuh anakmu. Ya, min imlakin. Karena kemiskinan. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang memberi rizki kepada kalian dan mereka. Kalian dipertamain. Ya. Jadi kata kalian itu diucapkan pertama oleh Allah. Kami yang memberi rezeki kalian dan mereka. Karena apa? Sumber penghasilan dari kita. Ya, jadi anak dapat rezeki lewat kita. Tapi di satu ayat lagi ada gini. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Kalau tadi min imlak, nggak ada khosyanya. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut kemiskinan. Berarti ini usernya orang kaya, ditujukan pada orang kaya. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut kemiskinan. Takut kan nanti.
khawatir kemiskinan. Nahnu, kami, narzukuhum, yang memberi rizki mereka, bukan kalian yang dipertamain. Kami yang memberi rizki mereka dan kalian. Kata-kata kaliannya di kedua, sebab nanti akan ada masanya beralih, kita pensiun. Harapannya anak kita jadi menggantikan kita. Ya, kita dihadapkan pada kepapaan, sudah tidak ada uang masuk lagi. Terutama orang-orang komplek, sawah nggak punya, ladang nggak punya, toko apalagi. Nungguin siapa? Iya kan? Uang masuk udah nggak ada. Katanya pensiun 15% ya katanya dari aktifnya. Saya dengar-dengar. Ini akan membuat shock karena kita tetap hidup. Kalau kita mati lain hal. Begitu pensiun, pek mati. Udah nggak ada pengeluaran. Tapi orang hidup kan ngelamunnya aja perlu makan, ngelamun, perlu makan. Nggak seperti mesin kan? Kalau mobil kan nggak dipakai, tetap nggak berkurang, paling ya digosok-gosok doang gitu, manasin doang. Kalau kita kan nggak, nganggurnya aja makan. Iya. Kadang-kadang lebih boros karena nggak ada gawe. Iya kan? Istri itu aja, nggak ada variasi gitu kan. Nah ini kan. Belum pensiun. Ya? Nah itu. Jadi istilahnya perut dan di bawah perut sama. Waktu pensiun dengan belum pensiun sama. Tetap harus ada nutrisi. Kebutuhannya nggak bisa pensiun. Nah kebutuhannya nggak bisa pensiun. Tapi karyanya purna karya. Ini kan harus dipikirin. Jadi Quran itu mengajak kita berpikir, antara lain ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Itu kan ayat yang sering dibaca oleh khatib ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Bentuk takwa ini diwujudkan dengan mengevaluasi apa yang sudah Anda kerjakan untuk besok, untuk nanti. Tuh. Kalau kita ditakdirkan umurnya sekian, saya pensiun umur sekian, itu siapa yang membiayai ini? Setelah pensiun harus dipikirin gitu. Sebab kalau kita nggak pikirin dan kita tidak lanjut, kita akan mengemis. Orang komplek ngemis malu, ya kan? Sebenarnya kebutuhannya boleh jadi sama dengan pengemis. Punya nggak kita kemampuan itu? Punya nggak keterampilan untuk mengatasi semuanya? Kan harus dipikirin, ya kan? Nah itu makanya apa ya, kalau di Thailand ya, saya pernah membandingkan, itu rata-rata yang jaga toko orang tua Pak. Jadi ada kebijakan dari pemerintah, belum Indonesia belum ini, mengedepankan orang-orang yang sudah usia pensiun untuk jaga toko. Iya, yang lansia, yang memberdayakan gitu. Kalau kita kan nggak diberdayain, sawah nggak punya, kebun nggak punya, rumah ya pas-pasan segitu. Nah itu gimana? Ini yang belum dipikirkan. Pak Wali mas selalu ngomongnya, ini Cilegon kaya. Ya kaya apanya nggak terasa ini? Cerita Cilegon kaya, saya belum sempat nanya ini. Kaya apa? Saya susah ini. Jadi pendidikan itu harus kita teliti untuk anak-anak kita, karena pendidikannya kaitannya itu dengan masa depan, ya kan? Keterampilan apalagi di kita sekarang ini. Kalau kita nggak pinter-pinter amat, kita terusir dari komplek, terutama yang belum lunas. Udah tahu-tahu dijual, yang punya ngontrak akhirnya. Nah, itu. Kalau kita tidak pandai mengatur itu, kan kita menyisihkan dengan baik, setiap bulan kita sisihkan, rela berhemat-hemat gitu untuk membayar itu. Akhirnya lunas setelah kita bongkok batuk-batuk baru lunas. Katanya hidup di negeri gemah ripah lojinawi. ya malangnya kita, saya dan Anda itu kan ya. Sama. Jadi dalam pendidikan Islam ini harus didiktekan sejak kecil. Nah, keputusan pemerintah untuk mendapatkan ijazah pendidikan Islam kalau mau masuk SMP kan, di Cilegon ini kan ada keputusan ya, siapapun yang masuk SMP harus menyertai
tamat sekolah agama kan? PAUD ya? Ada syaratnya. Ya itu bagus, sehingga dengan kebijakan itu terpaksa itu. Nggak semuanya rela itu, terpaksa dia nyekolahin anak. Kalau nggak ada kebijakan mungkin nggak bisa itu. Kemudian dakwah Islam, tinggal beberapa menit. Dakwah itu amanah asalnya menyeru, mengajak, ya, mengajak bukan mengejek, itu katanya, ya. Arti dakwah menurut istilah penyampaian Islam kepada manusia, baik secara lisan maupun tulisan, maupun secara lukisan, panggilan, seruan dan ajakan kepada manusia. Nah, inilah dakwah sudah terkandung dalam suratul Asr. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, semua manusia rugi, illal ladzina amanu, kecuali dia beriman. Satu, dia beriman, tapi belum aman kerugiannya itu. Wa amilus salihat, harus ditindaklanjuti dengan bukti bahwa kita beriman itu dengan amal saleh. Belum aman, ya. Setelah beriman dan beramal saleh belum aman. Wa amilus salih wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Nah, berwasiat kebenaran ini ditafsirkan oleh para ahli dengan dakwah. Setelah kita beriman, kita membuktikan keimanan kita dengan perilaku yang islami. Setelah itu kita tularkan pada orang lain, ngajak. Jadi kita harus berdakwah, minimal bisa ngajak, menyadarkan orang seumur hidup 2 orang. Orang yang nggak sadar bisa jadi sadar, minimal 2 orang. Ya, kita anggaplah kita itu sebagai tebusan nanti tiket masuk surga. Harus diyakini begitu. Kalau tidak, ya udah. Setelah kita Muslim, kita mempraktekkan keislaman, udah. Lost temen, mau ngusruk, mau sesat, pokoknya saya benar. Jangan begitu. Surga lebar, jangan egois. Tidak menyisakan seakan-akan kapling surga buat orang lain. Ajaklah. Walaupun setelah diajak dia marah gitu. Alhamdulillah dapat pahala. Ngajak-ngajak saya, kamu aja belum benar. Ya nggak apa-apa. Baca aja masih pelantat pelitut, contoh begitu. Dapat pahala, kan? Kalau dia setelah diajak nurut, kecil pahalanya. Nurut, gampang temen, didulit doang, colek doang, langsung nurut, kecil pahalanya. Tapi kalau diberontak, maki-maki, gede pahalanya. Sama dengan teman kita jamaah tabligh, yaitu yang sering saya cerita. Saat dia ke masjid, dia melintasi satu pos ronda yang dipakai judi. Saudara-saudaraku sekalian, apa kalian muslim? Muslim, saya muslim. Tahukah saudara sudah dipanggil oleh muadzin tuh, suruh sholat. Ya udah kamu aja dulu, kagol. Kata dia itu. Pulang dari masjid, kembali, saudara-saudara ingat, saya sudah sholat, saudara belum. Tuh kan? Udah aja dia lewat lagi. Itu baru dohornya, asarnya begitu lagi. Lama-lama dia meninggalkan tempat itu, si tukang judi. Maksudnya setidaknya mungkarnya hilang. Males, pasti ana wong gun maningku. Kan Bapak tahu kan, jamaah tabligh tuh nggak ada tobatnya kayaknya. Dia omongin terus. Contohnya promo minyak wangi saja. Waduh, saya nggak biasa parfum. Ya ini sunnah Rasulullah. Terus saja. Tapi dia mati setelah saya ngomong begini. Saya akan hadiri majlis Anda. Tapi saya juga punya majlis, saudara juga hadir. Jadi jangan enak sendiri. Itu yang dia nggak kabulkan. Jadi menang sendiri dia. Pengen dihadiri, nggak mau menghadiri. Itu yang mereka gagal mengajak saya. Oke, saya hadiri. Di mana tempatmu? Tapi saya juga punya taklim, hadiri saya. Sama-sama berbagi. Kita kan muslim bersaudara. Itu mereka nggak patuhi. Ya nggak patuhi, saya juga nggak patuh. Demikianlah hadirin kajian pada pagi ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup ya? Nah, semoga kajian pagi ini mendapat pahala yang berlipat ganda
dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Serta Allah berkenan memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta membimbing menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.